Pak Novi, ini kita semua penasaran, bagaimana cerita terkait dengan musik? Ya, jadi mulai dari Tite bapak, Ya. bapak terus turun dan grup anak-anak orang. Di situ potong mengambil segala hal menyangkut budaya, tarian maupun kita. Ya. Jadi untuk kita melapor yang kelompok pipa, serta pipa kemarin itu potong sekitar 10 orang. Suling Itu yang pukul pipa? Iya. Yang pukul pipa 8, Ya. satu buah suling itu Bapak Yupi, Ya. sedangkan gong ini Bapak Miki Ruan. Terus kalau pipa saya sendiri Ya. sebagai pelatih, terus bapak saya, Bapak Mena, terus Bapak Pedi, Bapak Alex itu bapak saya semua, tong keluarga saja. Terus adik-adik saya itu Adi Sinyo, Adi Poli, Adi Semi, dan Adi Ulis. Ya. Baik, kita melanjutkan ke Neo. Adi Neo saya tahu baik orang ini, dan dia punya kelebihan banyak, dan saya tahu dari dia sama-sama dengan saya dulu waktu kita masih hip hop dance. Jadi saya tahu orang ini baik. Nah, Neo, beta mau tanya terkait dengan beberapa masukan dari Imam dan Bapak sebagai koreografer. Pastikan Anda juga terlibat dalam hal ini. Nah, bagaimana mensatukan koreografer ini dengan Anda punya pikiran untuk memboboti tarian adat ini untuk dilihat itu semakin wah. Dan saya sempat lihat di medsos bahwa ada yang tari-tarian dari laut, tarian-tarian yang kok bisa satu musik, itu bagaimana caranya? Saya butuh penjelasan dari Alineo. Iya, ya, terima kasih. Pertama-tama tuh ini mungkin cerita dari awal dulu ya. Ya, silakan. Beta sendiri, saya sendiri pada awalnya tuh beta saya merasa bahwa loh, ini tarian yang ada di Kepulauan K mungkin tidak ada di Ohoy atau desa saya sendiri. Tapi ternyata saya dipercayakan untuk hal ini. Pas kesini kedapatan luar biasa. Saya bangga punya Kakak Novi, dan saya juga bangga punya Mama ini, yang mana luar biasa kaya. Ya kayak gimana ya, saya merasa senang lah. Dari situ saya tidak mau untuk karya-karya dari beliau-beliau ini cuman sekedar didengar saja, didengar dan melihat, cuman sekedar melihat saja. Ya, dengan cara bagaimana untuk dikemas menjadi sesuatu yang bagus, yang punya nilai baik. Nah, di situ mungkin seperti yang tadi Kak Jitro sendiri nanya bahwa tarian itu dengan cara apa sampai dikolaborasi sekeren, kayak gitu-gitu. Ya mungkin seperti yang Kak Jitro tadi bilang, mungkin Kak Jitro kenal saya juga kenal Kak Jitro, dimana itu adalah pengalaman saya banyak terkait dengan tarian saja. Nah, saya pikir, oh ini tarian ini, keren ini dan keren ini. Saya cuman nanya aja, itu tarian apa gitu. Ya. Oh, tarian kipas contohnya. Ya. Oh, tarian kipas. Ini ketenevap. Nah, ini farsokat. Oke, baik. Saya susun satu demi satu tarian. Saya berpikir bahwa ini bagian kepala ya. Ya. Kepala, tapi bagian ekornya Ya. dari desa sebelah. Ya. Jadi konsepnya dari desa sebelah. Ya. Jadi setiap perjalanan dari desa Wap Watngil sampai ke Wap Ngupar ini, Ya. itu semua tuh ada suguhan. Ada suguhan. Bukan cuma tarian saja di sini, Ya. tapi banyak tariannya di sana juga. Kita ketemu lagi untuk penjemputan, ada tarian dari desa Watngil sendiri, desa kita sendiri juga. Nah, tarian lab. Tarian lab itu tarian sero. Kalau orang K itu bilang sero, mungkin ya tahu ya. Dan untuk yang lain ya seperti apa ya? Tempat-tempat untuk menjaring ikan gitu, menangkap ikan. Nah, tarian lap dulu di desa sebelah Watngil. Sampai ke sini konsepnya tuh saya kasih keheningan. Keheningan itu maksudnya untuk kita bisa menikmati ada suguhan tampilan yang namanya tuh
umun. Itu cara memasak orang K. Yang ya bakar batu yang dulu lah. Ya. Nah, di situ terus juga ada suguhan nyanyian yang orang tua mengajak kita untuk memancing. Ya. Tapi memancing itu dengan semangat. Ya. Bukan cuman jalan ke sana terus aduh ini sebentar apa cepat apa enggak kayak gitu. Jadi harus dengan gini-gini, senang Ya. hati dulu. Selepas dari situ kita muspida diketemukan dengan 50 tarian panah. Jadi 50 tarian panah. Iya, 50 Itu 50 anak dalam untuk- tarian panah. Dalam tarian panah. Ya, tapi itu bukan cuma sekedar tarian panah saja. Saya langsung berpikir ini banyak tarian di desa saya nih. di Ya, Ohoi saya. sangat luar biasa ya. Kayak gimana untuk saya bisa semua tuh bisa nilainya bisa naik, Ya. bisa dilihat. Ya. Oh ya, bolehlah saya pakai kayak gini. Ada tarian panah itu seperti pagar. Ya. Pagar. Nah, sebelum sesudah dapat tarian panah, penyebutan itu ada tarian tetenevab yang tadi Bapak kakak Novi ya, anak kecil yang anak mungkin nih kalau di video udah bisa lihat berbaju kuning. Saya sudah nonton itu. Iya, kayak gitu. Lepas dari situ, saya berpikir bahwa ini kan tarian panah kan panjang. Saya kasih jeda-jeda. Tarian itu tetenevab, terus panah lagi, terus kupu-kupu yang punya Mama Emi, Ya. terus tarian panah lagi, terus tarian laut, Ya, siu, atau cacing laut yang bisa dikonsumsi. Ya, itu dari Wow, desa, luar ya, biasa. itu dari desa Ohoi Badar, Wap Ohoi Badar. Nah, Iya. selepas dari situ langsung kita masuk itu untuk masuk ke kepala untuk dia punya area besar ya, Iya. area ini performnya besar. Perform. Nah, jadi itu ketemu sama tarian kipas juga. Ya. Tarian kipas dari desa kita juga Wap Arso. Oh, apa so. Jadi Ya. melibatkan beberapa Empat kampung Ohoi yang ya, ada sini. empat Itu kampung. sangat- Jadi semua tuh ada, sangat semua tuh luar ada. biasa ya. Iya. Baik. Dari Lanjut, situ, Pak. ya dari situ masuk mungkin dari sini area sini mungkin Ya. dari sini. Nah, ketemu sama ada satu tarian lagi, tarian El Nare yang mana tadi Mama Emi sendiri udah bilang, Ya. udah kasih tahu bahwa ada tarian El Nare ini dari dia juga. Nah, di situ suguhan. Terus lepas dari tarian itu El Nare itu, ya saya pasang. Itu ada tavarbur namanya. Tavarbur itu kulibia, tiup kulibia. Yang mana saya berpikir bahwa cobalah kita kasih masuk kulibia, tiup kulibia. Itu pertanda bahwa ini mereka muspida udah sampai nih. Jadi kulibia itu yang tiup. Iya, ada pertanda di situ. Kasih tanda-tanda bahwa Lokasinya tamu ada di mau sini. datang. Dan lokasinya sudah di sini. Lokasinya di sini. Karena lokasi untuk besarnya di sana kan. Nah, selepas dari sini kulibia di sana sudah standby. Ya. Sana sudah standby. Nah, itu dengan mungkin sekitar 100 penari lah. ya. 100 penari kalau tidak salah ya. 100 penari. Di situ ada tarian dari kakak Novi sendiri farsokat duluan. Terus ada juga tarian hadarat dari Ohoi desa Wap Ohoi Badar Islam. Kenapa sampai saya pakai hadarat? Pasti berpikir bahwa loh ini kan budaya Arab gitu. Oh maaf, kita punya budaya Ohoi Wap. Kita tahu kita punya budaya. Kita tahu kita punya cerita. Jadi bukan egonya kita terus kita mau seenaknya, tidak. Itu ada punya cerita. Di mana Ohoi Wap Ohoi Badar ini dulu kita semua satu. Dari Ohoi Badar, dari Wap Ohoi Badar, Wap Arso, Wap Wetnil, semua ada di desa ini, Wap Mufar ini. Di mana nanti ada agama yang masuk ke sini, mereka berpencar. Tapi semuanya itu keluarga ya. Iya, semua itu keluar. Satu Keluarga. darah ya, Ya. dari Ohoi Wapi Iya. ya. Jadi sengaja dengan tarian hadarat itu bercerita bahwa oh di situ ada Muslim. Ya. Kita kasih kembali lagi. Jika jadi boneka tunggal ika. Nah, kayak gitu. Dikasih kembali dengan satu pukulan. Sebelum itu juga ada tarian kipas juga. Ya. Tarian kipas dan Yalmo Sernat yang tadi Mama Emi sudah Ya. bilang. Yalmo Sernat yang mana itu saya baru tahu juga bahwa Yalmo Sernat itu belan perangnya kita desa Wap. Ah, dari situlah saya berpikir bahwa oh ini belan atau perahu perang. Seperti begitu, saya berpikir bahwa untuk pasukannya di mana gitu. Ya. Ya udah saya kasih masuk itu panah.
Pada saat itu saya bertanya dulu pada orang tua. Jadi apapun yang saya buat di sini, saya bertanya kepada orang tua. Saya tahu bahwa yang lebih tahu itu orang tua apa terkait dengan budaya. Saya tidak bisa berbuat lebih dari situ. Bisa tidak dikasih masuk, dikolaborasi. Ternyata bukan dibilang bisa, tapi luar biasa gitu, luar biasa. Ya udah saya langsung lanjut aja. Nah di situ ada 7 tarian di situ. Ada juga sawat yang mana saya taruh tuh di atas panggung langsung, di atas panggung. Itu pikiran saya kayak gini. Kita menghormati siapa yang terlebih dahulu dari kita. Itu yang di atas untuk sawat itu nenek dan ya mama, nenek dan juga tete bapak di atas. Nah, di atas panggung kita lebih menghargai mereka. Jadi kita itu anak-anak di bawah lah. Kita lebih sanjung mereka. Mereka tuh pantas di atas pentas atau di atas panggung itu. Mereka lebih tinggi dari kita. Kita lebih harus menghargai mereka. Nah, dan juga di belakang stage atau panggung itu ada sekitar 51 anak tarian panah juga, tarian air juga. Iya, tarian air. Yang tarian air itu mungkin tarian air itu saya sendiri yang menciptakan koreonya. Walaupun mungkin ada kesalahan, saya minta maaf, tapi saya rasa saya berpikir bahwa koreo yang saya buat itu bukan sekedar tarian-tarian biasa, tapi saya mengangkat koreo atau gerakan itu dari alam, mana mereka tuh di laut mencari hasil laut dan punya gelombang dan juga punya arah perahu, arah di mana mereka cari tempat-tempat yang bisa mendapatkan ikan, kerang-kerangan kayak gitu ya. Nah, itu gerakannya ada di situ. Jadi kalau mau cerita detail pasti tahu. Jadi gerakan itu tidak cuma sekedar dibuat-buat. Semua punya cerita. Nah, selepas dari situ mereka masuk. Nah, itu langsung dengan panah. Bocoran panah. Masuk ke bilangan tadi di yang tarian yang tadi Almo Sirna tadi. Nah, digabungkan jadi satu. Itu dalam satu pukulan tipak. Yang mana saya juga tanya, Kakak Novi, apakah bisa 7 tarian digabungkan jadi satu dengan satu pukulan musik? Ya pada saat itu kita belum ada blocking kayak gitu. Itu Adineo berkoordinasi dengan siapa? Dengan iya, Bapak dan Ibu nih? Iya, langsung itu langsung. Jadi masih bertanya lagi. Ini ibarat anak muda menghargai orang tua, dan ini juga sebagai motivasi buat anak-anak ke depan supaya menghargai orang tua, supaya memerlukan tarian yang bagus ini untuk mensempurnakan untuk ditonton itu yang luar biasa. Saya sempat nonton di Mensos, maka ini jadi penasaran, maka di hari ini saya bertanya langsung kepada orang yang eksekusi langsung. Ya, silakan aja. Jadi mungkin dari situ saya bertanya, Kak Novi ini bisa kayak gini, bisa di Neo itu tarian kita tuh kayak gini, musik farsokat atau tipe pukulan itu, bunyi pukulan itu siapa saja, tarian apa saja tetap suka. Jadi di mana mereka masuk ini kipas ya udah. Jadi pukulannya pas di semua. Cuman pada saat pukulan itu ada berapa orang, bapak, mama, terus ada juga penari juga yang singgung. Nah, loh, ini bisa apa enggak kayak gitu? Ini bisa apa enggak? Mereka ragu. Soalnya yang di mana yang mau sirnat saja pukulan untuk tarian 1 kali 4 termasuk 1 kali 8 itu aja kayak gini. Pelan. Sedangkan pukulan yang dari Kakak Novi sendiri aja sudah itu cepat. Jadi beliau yang pukul tipa. Ya, beliau langsung. Jadi beliau sebagai koreografi sekaligus langsung musik. Iya, gitu. Sangat luar biasa. Jadi di situ mereka bertanya, apa bisa apa enggak kayak gitu. Terus saya pikir, oke lah, pakai keahlian saya sendiri. Yang dimana saya tahu apa yang saya belajar. Padukan, saya potong itu hitungan koreo itu. Mungkin ini ada bukan satu masukan juga saya sudah buat, tapi ada satu perkataan dari sesepuh itu Opa Rudi Fofit, yang mana beliau berkata bahwa itu Neo itu kalau ada pukulan itu bunyi itu bisa ada satu ya Opa terima kasih banyak Opa tambah mengingatkan. Di situ saya sudah buat tapi Opa juga tahu berarti beliau ini luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi
Saya berpikir bahwa oke, bisa saya bisa. Sudah saya potong satu hitungan itu, saya stop dulu. Yang ini tahan, yang ini masuk dulu, langsung digabungkan jadi satu. Kipas pun begitu, hadarat pun begitu. Yang mana hadarat itu mereka merasa bahwa tarian ini nggak bisa, soalnya ada pakai lagunya. Udah di sini dulu, kita tahan, kita coba dengan musik. Jadi semua tarian itu dicoba dengan musik. Tapi kalau yang musik itu, pukulan itu, memang kalau masuk ke farsokat dan juga tarian panah, oh itu cocok banget. Itu sudah tidak bisa diragukan lagi, itu pas. Cuman yang diragukan ini tarian kipas, sawat. Sawat itu kan, iya, sawat lebih ini lagi. Jadi kayak gitu. Ya. Mungkin itu aja. Ya, baik. Saudara semua, sangat luar biasa toko-toko yang berfungsi untuk membantu festival budaya Ohiwab. Berarti Ade Neo ini mau dibilang otak penggerak koordinator umum ya, tentang terkait dengan kolaborasi antara tarian-tarian tradisional terus tarian dari itu. Sempat saya memang lihat di medsos itu luar biasa, baru pernah lihat seumur saya hidup 53 tahun sekarang, mulai saya sekarang 53 tahun. Saya baru pernah lihat kolaborasi tarian adat digabungkan jadi satu musik. Itu saya rasa belum ada di Kei, dan baru terjadi di Kepulauan Kei, khusus di Ohiwab. Itu luar biasa. Dan ini motivasi yang sangat luar biasa. Semoga ke depan juga Ohoi lain atau daerah-daerah lain bisa ikut seperti ini. Baik, mungkin karena waktu dan aktivitas lain ada, maka terakhir saya mau, sebelum kita beranjak dari tempat ini, saya mohon kepada Bapak memberikan motivasi kepada anak-anak muda Kei seutuhnya dengan kelebihan Bapak yang Bapak punya bakat tersendiri yang dalam beberapa hari kemarin Bapak udah munculkan tarian maupun musik. Silakan Pak. Ya, terima kasih dari Bapak Nufi Hanwatubun sebagai pelatih tarian Festival Ohiwab, mengajak ketong semua sebagai masyarakat Kei, mari ketong tetap bersatu, terlebih khusus anak-anak muda, generasi-generasi muda, ketong bersatu untuk tetap ketong bersatu untuk melihat menjalankan ketorong punya budaya Kei ini, karena budaya Kei ini sangat penting bagi ketong sebagai masyarakat Kei atau Nuhuebab. Anak-anak atau adik-adik yang sudah melihat video atau hasil dari event kemarin, mereka merasa bahwa mereka, aduh kapan gitu kita bisa seperti gini. Jangan khawatir. Latihan terutama tuh belajar, melihat, mendengar apa yang sekarang itu kita punya. Terlebih dahulu tuh budaya. Jadi mungkin adik-adik tidak boleh khawatir, adik-adik harus belajar, banyak tanya kepada orang tua, supaya apa yang orang tua berikan itu menjadi motivasi juga untuk adik-adik. Dan yang jelas pasti adik-adik akan mendapatkan hasil dari apa yang adik-adik itu inginkan dari hati adik, yang mana adik sudah melihat bahwa di sini bagus, sini bagus, saya tidak bisa. Itu pasti adik dapat. Yang jelas adik harus banyak bertanya dan banyak belajar dan latihan. Yang terutama itu latihan. Jangan cuma sekedar bertanya terus dengar saja lalu tidak latihan. Itu jangan seperti itu. Kakak saja sampai sekarang masih berlatih. Karena dari berlatih itu kakak bisa seperti begini. Mungkin itu saja motivasi dari kakak Neo untuk adik-adik dan juga teman-teman. Mari kita berlatih dan kita harus menghargai budaya kita, budaya Kei. Terima kasih. Untuk konsep seperti yang tadi saya sudah bilang, saya sudah ceritakan bahwa konsep itu dari saya sendiri. Nah, konsep itu dari saya sendiri. Tapi untuk mencapai dan mendapatkan semua hal itu bukan dari saya sendiri. Itu dari tete, nenek, mama, bapak, yang mana di samping kiri kanan saya bertanya. Dan juga dari pihak Ohoi, kepala desa, dan juga teman-teman saya yang saya banggakan, Pokdaris Ohiwab yang diketuai oleh Bapak Leo sendiri. Itu kita semua untuk masalah konsep kita semua bekerja dengan baik.
Jadi bukan cuma saya berpikir bahwa tanpa mereka saya juga tidak akan mungkin seperti begini. Konsepnya bukan saya, tapi konsepnya tidak akan sebagus dan ya yang mana banyak orang melibatkan banyak orang. Ya, melibatkan banyak orang. Dan lebih penting orang tua ya. Banyak orang menilai bahwa ini spektakuler. Itu tanpa mereka juga event itu atau konsep itu tidak akan terlaksana dengan baik. Ya. Bagi mama-mama dari Kepulauan Kei semua, kotong kembangkan kotorang punya bakat yang telah diberikan oleh kotong punya leluhur bagi kotong, dan kotong jangan diamkan akang saja, tapi kotong harus kembangkan itu kepada kotong pun generasi-generasi yang akan datang, supaya jangan kotoran punya budaya ini putus sebatas kotoran, tapi harus berkelanjutan kepada kotoran pun anak cucu. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan bagi kotoran punya mama-mama. Bagi semua bersaudara Koevav yang ada di mana saja mereka berada, di luar maupun di Kei, dengan adanya festival budaya Hoiwap yang kami sengaja angkat untuk menggali kembali budaya yang selama ini sudah terputus-putus dan sudah agak dilupakan. Kami Hoiwap mengangkat kembali, dan bukan saja ini untuk kami, tapi sebuah kegiatan perdana yang kami lakukan yang cukup mahal, yang dinilai oleh publik bahwa kegiatan ini cukup mahal dan cukup spektakuler, sehingga ini saja bukan untuk kami Hoiwap, tapi untuk ketemu semua di Kei pada umumnya. Sehingga harapan kami agar bersaudara di hoi-hoi lain ke depan kita sama-sama mengangkat kembali budaya yang sudah lama terkikis ini, sehingga Evav ini tetap dikedepankan di mana saja dan kapan saja. Kemudian dari saya juga, saya mau menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Evav di mana saja mereka berada pun di Evav ini, terlebih khusus bagi pemerintah daerah yang dalam hal ini Pak Bupati Maluku Tenggara dan jajarannya, kemudian Dinas Pariwisata dan BPPD Kabupaten Maluku Tenggara, di mana sudah mendukung kegiatan kami di hari pertama, kedua, dan ketiga di tanggal 23, 24, dan 25. Sehingga kegiatan ini sudah berhasil, maka keberhasilan ini bukan untuk orang Wap, tapi keberhasilan ini untuk Evav. Amin. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, dan kurang lebih saya mohon terima kasih. Sebenarnya kegiatan Festival Budaya Hoiwap tahun 2021 ini memang tadi seperti saya sampaikan bahwa memang ada tujuannya. Karena dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat ini, maka akan mempengaruhi karakteristik, akan mempengaruhi kita punya budaya secara khusus di Evav. Oleh karena itu, dengan Festival Budaya Hoiwap tahun 2021 itu tujuannya itu ada. Yang pertama bahwa mengangkat dan mempertahankan budaya atau nilai-nilai yang sudah ada sejak kita punya leluhur. Jadi ini tidak melibatkan anak muda saja, tapi melibatkan juga orang tua. Orang tua semua kalangan masyarakat, baik itu orang tua, anak muda, siapa saja, supaya terlibat langsung, supaya mereka bisa merasakan bahwa memang betul kita punya sejarah, kita punya budaya yang karena perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin meningkat ini, sehingga dia mempengaruhi kita punya budaya yang ada, sehingga itu menjadi motivasi bagi orang tua maupun anak muda. Artinya orang tua ini supaya orang tua dapat bercerita, dapat melatih kepada anak-anak yang muda ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa sebenarnya di Kei, Nuhu Evav ini paling kaya sekali akan budaya. Paling kaya sekali akan budaya. Namun yang kami pemerintah melihat ini yang sering ditampilkan ialah tari-tarian. Tetapi paling banyak sekali kebudayaan Kei. Ada yang kita tampilkan, ada wawar, kemudian ada taburbur, dan masih banyak lagi. Saya percaya bahwa di setiap
Ohoi yang ada di Kepulauan Kei, baik itu di Kei Besar, Kei Kecil, Pulau Dula, itu pasti kita punya kita kaya akan budaya ini. Nah, dengan festival ini, maka yang pertama memotivasi kita selaku orang Kei, baik yang ada di Nuhu Evau maupun yang ada di luar, untuk bagaimana kita mempertahankan budaya kita sendiri dan kita memperkenalkan kepada dunia luar bahwa tidak salah kalau berkunjung ke Kei, karena ada banyak hal yang akan kami tampilkan. Nah, sehingga saya rasa bahwa festival ini bukan saja merupakan nama besar WAP atau kemudian di medsos itu WAP kami WAP bangga dengan kegiatan ini, tidak sama sekali. Tetapi dengan festival ini saya kira bahwa nama Kepulauan Kei itu yang kami angkat. Dan oleh karena itu atas nama pemerintah Ohoi, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati Maluku Tenggara, Bapak Taher Hamilun beserta jajaran, kemudian Dinas Pariwisata, kemudian Badan Promosi Eksotik Kei, dan terlebih lagi bahwa kita punya Bapak Camat, lalu kemudian seluruh warga masyarakat Ohoi WAP, pemerintah Ohoi WAP dalam hal ini 4 kampung yang kami bahu-membahu bekerja sama sehingga terlaksana kegiatan ini. Jadi pada intinya bukan nama WAP tetapi nama Kei yang kami angkat. Gitu Bapak. Oke, baik. Itulah motivasi yang diberikan oleh orang tua dan anak muda yang punya kelebihan dan bakat dari mereka untuk suka untuk berbagi buat orang lain. Akhir cerita ini saya mau sampaikan bahwa pasti WAP ke depan lagi lebih baik lagi, karena rencana tahun lagi ya, tahun ke depan sebagai event tahunan. Nah, jangan selalu Anda keluar dari channel saya, maka karena saya akan memberikan yang terbaik lagi pada Anda semuanya, khususnya podcast-podcast seperti ini yang punya kelebihan-kelebihan di Ohoi. Maka semoga di tahun depan Ohoi WAP lebih ditingkatkan lagi, yang kekurangan mungkin dia diisi lagi. Kayak tadi disampaikan, penasaran karena belum semua yang bisa keluar. Jadi mereka main step by step. Jadi kita memang penasaran, apalagi saya sebagai yang punya channel, saya paling penasaran sekali. Baik, itu saja akhir cerita. Terima kasih dan salam hormat saya. Semoga kita semua dilindungi dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semua leluhur Kei menjaga kita semua di Kei. Terima kasih, hormat saya di Perkesol. Sesuai adati, sesuai